Kula nuwun netizen, di video kali ini kita sudah merangkum sebuah film di mana seorang pria mantan pasukan khusus kini bekerja menjadi kurir Shopee Express untuk mengisi waktu luangnya. Beliau adalah orang yang taat akan aturannya sendiri di dalam bekerja. Tetapi pada suatu hari dia harus terlibat dengan kelompok sindikat perdagangan manusia sehingga dia pun menggunakan keterampilan bertarungnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Frank Martin dengan mobil BMW canggihnya. Yang dimana Frank Martin ini adalah mantan pasukan khusus yang sekarang menjadi kurir yang mengantarkan apa saja. Sedikit informasi bahwa Frank adalah orang yang taat akan aturan pekerjaannya sendiri, yaitu yang pertama, tidak mengubah kesepakatan, kedua, tidak tahu identitas klien, dan yang ketiga, tidak akan pernah membuka paket yang ia kirimkan. Frank saat ini sedang menjemput sebuah paket dan beberapa orang, yang ternyata kliennya adalah 4 orang yang sedang merampok bank. Di sana Frank memberitahu kliennya bahwa mobil itu maksimal dinaiki 4 orang. Perampok itu pun mengancam Frank untuk nurut saja. Tetapi berhubung Frank satu-satunya driver canggih di sana, akhirnya ketua perampok pun menghabisi satu anak buahnya demi selamat dari kejaran polisi. Drive the car, man, or you're gonna catch a bullet to the brains. 3 men, 254 kilos. 3 men. Seat belts. Frank pun berhasil menyelamatkan para perampok itu dan bertemu dengan bosnya di suatu tempat. Setelah itu, Frank pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Setelah sampai di rumah, Frank melihat berita bahwa perampok yang menjadi kliennya barusan telah tertangkap oleh polisi. Tak lama kemudian datang seorang inspektur polisi bernama Tarconi. Tujuan Tarconi adalah mencari tahu tentang semua pengemudi BMW hitam karena kasus perampokan barusan pelaku menggunakan mobil BMW hitam. Karena Frank termasuk orang yang berhati-hati dalam pekerjaannya, Tarconi pun tidak menemukan kecurigaan kepada Frank. And the women, they are more, ever since I'm a little boy. Singkat cerita, Frank pun bertemu dengan calon kliennya yang akan mengirimkan paket. Seperti biasa, Frank selalu memberitahu peraturan yang tidak boleh dilanggar klien maupun Frank sendiri. Keesokan harinya, Frank pun mengantarkan paket itu. Di tengah perjalanan, ban mobilnya bocor. Saat membuka bagasi untuk mengambil ban serep, Frank melihat paket yang dibawanya bergerak. Awalnya Frank tidak peduli, tapi entah bagaimana, Frank penasaran dan melanggar peraturan ketiga, yaitu membuka paket. Ternyata paket itu berisi seorang wanita yang diketahui bernama Lai. Di tengah perjalanan, Lai meminta Frank melepaskannya karena ingin pipis. Frank yang tidak mau mobilnya kotor, ia pun membiarkan Lai pipis di semak-semak, tapi diikat lehernya oleh Frank. I'm gonna take my knife out, so don't scream, okay? It's to cut you for it. 54. Karena Lai lama tidak muncul, Frank pun menyusulnya, yang ternyata Lai kabur entah kemana. Shit. Tapi Frank dengan sangat mudah menangkap Lai kembali. Saat balik ke mobilnya, Frank menemukan ada 2 polisi yang sedang memeriksa mobilnya. Sehingga dengan sangat terpaksa, Frank pun melumpuhkan 2 polisi tersebut.
Singkat cerita, Frank telah tiba di tempat tujuannya dan bertemu penerima paket bernama Wall Street. Di sana, Wall curiga bahwa Frank telah melihat isi paket itu. Namun Frank menyanggahnya dan Wall membayar lunas Frank. Sebelum Frank pergi, Wall kembali menitipkan paket yang akan dikirim ke suatu tempat berbentuk koper kecil. You don't count. No. That concludes the deal. You know, I was wondering. You deliver, no questions asked. So, destination. Rule 2. Di tengah perjalanan, Frank pun mampir ke sebuah minimarket untuk sekedar jajan seblak prasmanan. Saat akan kembali ke mobil, tiba-tiba ternyata paket milik Wall berisi bom karena Wall menganggap Frank sebagai ancaman karena sudah mengetahui isi paket yang diantarnya barusan. Tanpa banyak drama, Frank pun mendatangi kembali markas Wall Street dan memporak-porandakan semuanya. Setelah itu, Frank menuju garasi dan mengambil mobil Wall Street di sana sebagai gantinya. Yang ternyata, Lai sudah ikut di dalam mobil itu secara diam-diam. Saat Frank mengetahuinya, ia pun menurunkan Lai di tengah jalan. Tapi karena ia merasa iba, ia pun kembali membawa Lai. Frank akhirnya membawa Lai ke rumahnya dan membiarkannya menginap di sana, tanpa ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Lai. No long speeches, just keep it simple, got it? My name is Lai. I come from Japan. You wanna try again? Those guys. Sorry, I won't say any. Saat Frank tidur, Lai diam-diam melihat foto-foto Frank dan berkas-berkas lainnya. Di sisi lain, Wall Street mendatangi anak buahnya di rumah sakit pasca bertarung dengan Frank. Tapi Wall Street justru menghabisinya, entah apa tujuannya. Boss, who did this? Believe me. And the police? You told them nothing, right? Let's keep it that way. Kembali ke Frank, ia dibuatkan kue oleh Lai dan dibuatkan kopi, tapi Frank suka ketenangan jadi ia menolaknya. Tak lama kemudian Tarconi kembali mengunjunginya. Tarconi menanyakan perihal mobil Frank yang meledak di parkiran minimarket. Like license plates. No, I need all the help I can get. It's mine. Frank pun mengiyakan bahwa mobil itu benar-benar miliknya dan telah dicuri oleh seseorang. Tarconi lalu menanyakan bagaimana ia bisa pulang, lalu Lai menjawab bahwa ialah yang mengantarkan Frank pulang. Tarconi yang penasaran, ia pun ingin mengecek mobil Lai yang ada di garasi. Pretty nice car for a cook. That's too aggressive, the tech capture. Untung Lai bisa mengalihkan perhatian sehingga Tarconi tidak mencurigai apapun. Setelah Tarconi pergi, sesaat kemudian rumah milik Frank diberondong peluru oleh beberapa orang anak buah Wall Street. About a girl who came into my nice. Okay.
Frank dan Lai pun berhasil kabur melalui jalur bawah laut yang terhubung ke rumah Frank yang lain. Di sana Frank pun marah kepada Lai karena melibatkan Frank dalam masalahnya. Namun Lai malah mengajak Frank bercocok tanam sehingga Frank pun luluh kepadanya. Frank, making up for the trouble. Keesokan harinya, Frank dan Lai menuju ke kantor polisi memenuhi undangan Tarconi. Di sana, Frank diinterogasi oleh Tarconi mengenai kejadian peledakan rumahnya kemarin. Tarconi telah mencurigai bahwa Frank terlibat masalah dengan orang serius. Tapi di sana, Frank tetap membantah bahwa kejadian itu adalah kecelakaan yang tidak ia ketahui. 5,000 rounds of spent ammo. Who would want you is dead? Tak lama kemudian Tarconi dipanggil oleh rekannya. Saat ia pergi, Lai mengecek komputer Tarconi untuk mencari data Wall Street. The password. You always come. Tarconi pun merasa agak aneh dan balik lagi. Lai berhasil mengantongi identitas Wall Street dan pergi dari sana bersama Frank. Lai memaksa Frank untuk terus menemui Wall Street. Tapi Frank menolak karena ia tidak tahu menahu apa masalah Lai kepada kelompok tersebut, sehingga ia ikut terseret di dalam kasusnya. What you're into, I don't care what you're into, but whoever wanted you dead thinks you... There are 400 people. Lai kemudian mengatakan bahwa ada sekitar 400 orang di dalam kontainer yang dimana mereka adalah korban perdagangan manusia yang dipimpin oleh ayah Lai yang bernama Mr. Kwai. Dan Wall Street adalah bagian dari bisnis Mr. Kwai yang mana ia tahu banyak soal kegiatan tersebut. Awalnya Frank tidak peduli, tapi berhubung Lai terus merayu dan Frank sepertinya punya perasaan, akhirnya ia pun mau membantu Lai menyelesaikan masalah tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Frank dan Lai mendatangi kantor tempat di mana Wall Street berada. Sit. Lai kemudian mencari informasi mengenai nomor kapal yang membawa kontainer tersebut karena Lai sama sekali tidak mendukung bisnis ayahnya. Mr. Transporter, I won't answer anymore. I can't find anything. Yes, I mean no. Stay where you are. She's a real... Tak lama kemudian ayah Lai pun datang dan ia membantah kepada Lai bahwa ia menyelundupkan 400 orang. Lai pun tidak percaya dan mengacungkan pistol kepada ayahnya. She thinks we're smuggling people. I don't know where you get these ideas. Stay away. Karena ayahnya mengancam akan menghabisi Frank, Lai pun tidak sanggup dan menyerah, sehingga Frank pun berhasil dibuat pingsan oleh anak buah Mr. Kwai. No, 他是无辜的。 Kill him! I've made it here alive. Tak lama Tarconi dan anak buahnya pun tiba di sana. Di sini, Tarconi tidak bisa berbuat banyak dan terkesan membela Mr. Kwai CS, sehingga Tarconi membawa Frank pergi dari sana. All of you done at my office to give you statements. Saat Frank tersadar, ia menemukan dirinya di dalam sel. Tarconi mengatakan bahwa ia akan dihukum karena melakukan penculikan dan penipuan. Tapi Frank menjelaskan bahwa Mr. Kwai CS sedang menyelundupkan 400 orang. Tarconi yang percaya kepada Frank pun berjanji menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi Frank tidak percaya polisi dan akan menyelesaikannya sendiri. We'll continue with the same whole story. For once, I need the truth. Setelah melalui negosiasi, dengan sangat terpaksa, Tarconi pun menyetujui dan mengeluarkan Frank dari sel untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang tidak biasa. Karena Frank masih dalam masa tahanan sementara. What you supposed to do? At least with me, it doesn't take 12 months to get the job done. Chris. If I were out. Anybody moves in that camera. Frank pun pecicilan menuju ke pelabuhan untuk memulai misinya menyelesaikan masalah Mr. Kwai CS. I'm amazed you get any work at all. Maybe I should go with you? That is a very small boat. You'll need it. Oh, maybe not. Tibalah Frank di sebuah pelabuhan tempat peti kemas akan diturunkan, yang dimana di sana Mr. Kwai, Wall Street, beserta anak buahnya sudah di sana, termasuk Lai. Lai kembali membuat ayahnya marah, dan ia dibawa entah kemana oleh anak buah ayahnya. 你是要这样不断的重复才能让自己相信吗？ The least you can do is speak it. Get her out of here!
Di sisi lain, Frank sudah mulai baku tembak dengan anak buah Mr. Kwai yang lain. Ternyata kontainer tersebut sudah ada di atas truk dan Frank pun mengejarnya. Belum selesai, Frank pun harus menghadapi puluhan anak buah Mr. Kwai meskipun harus gupak di kubangan oli bekas. Frank selamat. Keesokan harinya, ia berusaha mengejar Mr. Kwai CS, tapi mobilnya mogok, sehingga ia langsung mengejar pesawat yang akan landing untuk meminta bantuannya. I'm looking to do a little sightseeing. Frank pun terjun dari pesawat menggunakan parasut dan tepat mendarat di atas truk. Frank pun berhasil mengendalikan truk tersebut. Mr. Kwai menyusul dan menodongkan pistol kepada Frank. Hands on your head. If she move for a swim. Matt! How did a lowlife move? My daughter will get it. Yeah, if she's lucky, you know she is. Makes no difference to me. Lai kemudian menembak ayahnya sendiri. He was the best. Tak lama kemudian, Tarkoni beserta jajarannya tiba di sana dan memuji Frank karena ia telah menyelesaikan masalah tersebut. Frank dan Lai pun mengeluarkan semua orang di dalam kontainer yang akan dikirim untuk dijadikan budak. Sehingga film pun berakhir. Di film ini, polisi ada, tapi mengandalkan pekerjaannya kepada orang lain. Untung saja, orang yang memusnahkan penjahat
diberi apresiasi sama Bapak Tarkoni. Mungkin kalau di negara Wakanda, Frank akan jadi tersangka karena membunuh beberapa orang penjahat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan parang le.